Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalaqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala safiyhi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wal ta'ah wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Sadaqallahu maulana al-azim al-karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majelisul ilmi, yakni jamaah pengajian rutin ba'da subuh Masjid Jami' Miftahul Jannah Perum Mekarsari Permai Cilengsi Bogor, yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf Al-Fakir tidak menyebutkan namanya satu persatu, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada seluruh bapak-bapak, para jamaah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hidakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang apabila kita mengikuti beliau, melaksanakan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, maka niscaya kita akan mendapat keselamatan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Beliau adalah panutan kita, paduka alam yang mulia tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap cinta, yang tetap
setia dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga selalu berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau, serta istiqomah dalam menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita berharap kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya, semoga mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin. Mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan ridhonya Allah, dan atas hidayah taufik dari Allah, pada hari ini, hari Ahad, memasuki hari ke-29 ya, di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah. Rajab. 1 Rajab. Oh, 1 Rajab ya. Oh, juga senang kemarin ya benar. Ya, udah memasuki hari pertama ya. Mohon maaf lupa. Lupa itu berarti nggak ingat ya. Hari pertama di bulan Rajab 1447 Hijriah. Bertepatan dengan hari yang ke-21 di bulan Desember 2025. Dan taklim rutin kita pagi hari ini untuk jadwal saya adalah memasuki pertemuan yang ke-39. Jadi saya ngisi di sini sudah 39 bulan. Berarti berapa tahun tuh ya? 3 tahun lebih ya? Ya. Ya. Kalau 3 tahun kan 12 kali 3 ya. Berapa? 26 ya? Ini 39 bulan ya. Mudah-mudahan kita semuanya, juga istri kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, oleh Allah dijadikan orang-orang yang istiqomah. Amin. Dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat, manakala ajal kematian tiba kepada kita. Semoga dengan barokah kita istiqomah beribadah kepada Allah, kita meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang yang meninggal dunianya husnul khotimah, ini calon penghuni surga, itu ketika sedang dalam keadaan najah. Najah itu proses pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada manusia. Garis miring sedang dalam keadaan sakaratul maut. Nah, orang yang istiqomah itu di saat itu ia akan mendapatkan akhbar jadidah dari Allah, akan mendapatkan kabar gembira dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Nah, ini kabar gembira ini akan disampaikan kepada orang yang meninggal dunianya husnul khotimah, kepada calon ahli surga di saat dia sedang dalam keadaan sakaratul maut. Akan turun malaikat tuh saat itu. Jadi kata Allah, innal ladzina satuhune utawi piro-piro wong kang akeh qalu kang ngucapaken ya si ladzina
Rabbuna utawi pangeran ingsun sedaya iku Allahu Gusti Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka di dalam keimanannya, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menyembah Allah sampai ajal datang. Tanazzalu, niscaya akan turun alaihim, kepada mereka. Sopo al malaikatu, malaikat. Untuk apa? Untuk menyampaikan akhbaran jadidah, untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang tersebut yang sedang dalam keadaan nazar, yang sedang dalam keadaan dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat? Allah takhafu, kamu jangan merasa takut, jangan merasa khawatir. Itu disampaikan malaikat kepada orang yang sedang sakarat, asalkan orangnya orang istiqomah dalam beribadah. Kalau tidak percaya boleh coba sekarang. Bisa nggak sekarang? Nggak bisa. Kata malaikat, Allah takhafu, janganlah kamu merasa takut, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Wa abshiru, bergembiralah kamu. Sudah kata gembira, bil jannati, dengan memperoleh surga. Allati kuntum tu'adun, yang dahulu dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Jadi kalau kita ingin menjadi para penghuni surga, istiqomahlah dalam keimanan, istiqomahlah dalam Islam, istiqomahlah dalam beribadah kepada Allah, istiqomahlah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Istiqomahlah dalam mengerjakan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan diri Allah. Sebab kata Syekh Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun Nasbi Adati, manusia itu biasanya akan meninggal dunia sesuai kebiasaan yang dilakukannya. Kalau orang hidupnya sudah membiasakan perbuatan-perbuatan yang baik, membiasakan amal-amal yang soleh, membiasakan ibadah, membiasakan berzikir, bersolawat, baca Quran, sholat sunnah, insya Allah meninggal dunia namun akan dalam keadaan sedang berbuat baik. Berapa banyak orang yang tukang baca Quran meninggal dunia sedang baca Quran. Berapa banyak orang yang tukang sholat meninggal dunia sedang sholat sesuai kebiasaan. Dan sebaliknya, kalau umpama misalnya andai kata kalau apabila seandainya orang biasa berbuat buruk, biasanya berjudi, misalnya main gaple, boleh jadi nanti pas dicabut nyawanya sedang main gaple. Nauzubillah min. Maka biasakan yang baik-baik. Yang baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan baik menurut kita. Kalau baik menurut kita itu relatif, beda-beda pendapat orang. Tapi baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau udah baik menurut Allah dan Rasul itu mutlak, nggak ada tawar-menawar lagi, pasti baik. Karena Allah dan Rasul nggak mungkin salah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita awali dulu taklim rutin kita pertemuan yang ke-39 hari ini. Sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, di mana pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah ini kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk khususnya untuk mu'allif atau musannif pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Al-Kamil Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mahibari, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihima bid-darain. Jadi kalau umpama misalnya andai kata kalau orang biasa berbuat buruk, biasanya berjudi, misalnya main gaple, boleh jadi nanti pas dicabut nyawanya sedang main gaple. Nauzubillah min. Maka biasakan yang baik-baik. Yang baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan baik menurut kita. Kalau baik menurut kita itu relatif, beda-beda pendapat orang.
Jadi pengarang kitab Fathul ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Juga pahala dari bacaan Fatihah yang akan kita baca, kita ajarkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, terutama ibu kandung yang mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah, melahirkan kita dengan taruhan nyawa, hidup atau mati, kemudian merawat kita dengan penuh kasih sayang dari bayi sampai sekarang kita dewasa, sampai sekarang kita sudah punya istri, punya rumah, punya mobil. Juga untuk para sesepuh kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah pasti sembuhkan dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dia dapat beraktivitas, dapat beribadah kepada Allah dengan baik, dengan lancar, dengan istiqomah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Dalam taklim pertemuan yang ke-38 sebulan yang lalu sudah disampaikan 4 macam kesunahan berwudu yang sunnah dilakukan, diperbuat, dikerjakan sebelum kita berwudu. Mungkin para jamaah juga masih ingat ya. Yang pertama adalah membaca ta'awudz, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah supaya kita berwudu tidak diganggu syaitan, tidak was-was. Karena ada syaitan yang pekerjaannya mengganggu, menggoda orang yang sedang wudu. Kalau tidak salah namanya walhan. Kok saya tahu? Saya pernah kenalan sama dia. Pernah ngopi bareng. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya walhan. Kemudian setelah kita membaca ta'awudz, kita disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena annal basmalah kasirul barokah. Basmalah itu banyak keberkahannya. Mungkin bapak-bapak pernah mendengarnya riwayat seorang wanita solehah bersuami seorang laki-laki munafik. Kan? Ini diceritakan di dalam kitab Uqudul Jain itu. Jadi si wanita solehah ini, si istrinya ini, setiap kali mau melakukan kebaikan apa saja selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai-sampai suaminya yang munafik ini gedeng melihatnya, kesal, bentar-bentar Bismillahirrahmanirrahim, bentar menyebut nama Allah. Akhirnya suaminya yang munafik ini dia punya inisiatif. Inisiatifnya dia mau titip uang kepada istrinya, manakala sewaktu-waktu uang tersebut ditanya harus ada. Akhirnya pada suatu hari
Kata suaminya, kalau di Sunda suami manggil istri dengan panggilan neng. Kalau di Jawa apa? Nduk. Nduk. Ndo gitu. Bukan ayu, bukan. Ndo gitu ya. Kalau di Padang, nih, ya, nih. Nah, oleh karena saya orang Sunda, pakai bahasa Sunda aja ya. Kata suaminya, neng, ini aku titip uang ya, uangnya cukup banyak, lumayan lah. Mungkin bisa buat beli seekor sapi lah. Neng, aku titip uang ya. Sewaktu-waktu uang ini aku tanyakan harus ada dan harus utuh, tidak boleh hilang. Baik suamiku. Nah, ketika si istri ini mau mengambil uang, mau menerima uang dari suaminya, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau jalan untuk menyimpan uang di lemari, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, jalan dia. Ketika dia sampai di lemari, mau buka pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau naruh uangnya di dalam lemari, dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau nutup pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia mau balik jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Nek? Udah simpan uang? Udah Bang, pokoknya rapi deh. Insya Allah nggak hilang. Nah, ketika si istri menyimpan uang itu, si suami ngintip di mana istrinya menyimpan uang. Suaminya tahu, ngintip. Nah, itu beberapa hari kemudian, selang beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, uang itu ditanyakan sama suaminya. Neng, ya Bang, uang yang waktu itu aku titipkan sama kamu, tolong ambil, mau digunakan. Iya Bang, saya ambil dulu ya, mau jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Nah, sebelum uang itu ditanyakan, ada yang lewat sedikit. Nah, ketika istrinya tidak ada, istrinya sedang keluar, itu suaminya ngambil uang tersebut yang ditaruh oleh istrinya dalam lemari tanpa sepengetahuan istrinya. Ditaruh, diambil, kemudian lemarinya ditutup lagi, terus uangnya dibuang ke sumur sama suaminya tuh tanpa sepengetahuan istrinya. Berarti kan jahat nih suami. Mudah-mudahan bapak-bapak tidak termasuk para suami yang jahat sama istri ya. Jangan menyakiti istri, kasihan. Ya, kita udah dikasih enak sama istri. Enak banget, baju tinggal make, sepatu tinggal make, yang nyuci laundry bukan istri. Nah, dibuang tuh uang sama suaminya, dibuang. Nah, setelah beberapa hari kemudian ditanyakan, Neng, uang yang waktu itu aku titipkan sama kamu, ambil, mau dipakai, mau digunakan. Iya Bang, tunggu sebentar, aku ambil. Mau jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata uang udah ada lagi. Ini nggak masuk akal. Ini kalau dikejar dengan logika sampai botak, nggak bakalan nyampe. Logika mentok. Ini kekuasaan Allah, pertolongan Allah, barokah wanita yang soleh yang selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, selalu menyebut nama Allah. Ternyata uang itu tidak ada. Nah, menurut keterangan, sebelum si perempuan tersebut sampai ke lemari, itu Allah memerintahkan malaikat, malaikat, cepat itu uang ambil di dalam sumur yang dibuang oleh suaminya, cepat taruh di lemari. Makanya begitu dua udah ada lagi Bang. Ini barokah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kebaikan apapun yang akan kita kerjakan, jangan lupa awali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Termasuk bapak-bapak
nih mau hadir. Begitu selesai sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah walaupun singkat sebagai tanda cinta kepada Allah. Sebab orang yang cinta kepada sesuatu pasti ia akan banyak menyebut sesuatu yang ia cintai. Kalau kita cinta sama Allah, ya kita akan banyak menyebut nama Allah. Berzikir maksudnya. Kemudian ditutup dengan doa zikirnya. Karena tarku doa maksiatun, meninggalkan doa adalah perbuatan dosa, itu kata Nabi. Ada dalam hadis kitab Tarkul Qaul. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Barang siapa yang menyombongkan dirinya, tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Enggak mau berdoa kepada Allah, merasa sombong, seakan-akan enggak butuh Allah. Padahal doa mukhul ibadah. Doa itu sungguhnya ibadah. Otaknya ibadah. Orang kalau nggak ada otaknya pasti gila. Kita beribadah nggak ada doanya, itu ibadah orang nggak ada otaknya, nggak ada sungguhnya. Akhiri perbuatan baik dengan doa. Afdal doa, alhamdulillah. Seabdol-abdolnya doa adalah memuji kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka awali doa dengan hamdalah, tutup doa dengan hamdalah. Awali doa dengan sholawat, tutup doa dengan sholawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi yang pertama disunahkan membaca at-ta'awudz, yang kedua basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, sebelum berwudu kita disunahkan membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, maksudnya aku meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi, maksudnya dan aku meyakini bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Kemudian yang keempat, jangan lupa memuji kepada Allah yang telah menciptakan air sehingga kita bisa bertaharah, bersuci, berwudu, mandi junub, bisa minum, bisa makan. Jangan lupa kepada yang menciptakan airnya, memuji kepada Allah yang telah menjadikan air sebagai pencuci dengan ucapan alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air sebagai pencuci. Allah Maha Kuasa menciptakan air. Kita nggak tahu bahannya dari apa. Air itu banyak manfaatnya untuk membersihkan pakaian, badan. Itu kekuasaan Allah menciptakan air. Itu air dari apa bahannya kita nggak tahu. Kita mah tinggal pakai aja. Kita puji Allah yang telah menciptakan air. Bahkan kita pun diciptakan oleh Allah dari air mani, air sperma, perpaduan air sperma antara suami istri jadi opung, kesananya jadi janin, jadi bayi, jadi kita. Itu bukan berkat kerjasama yang baik tuh antara dua tim. Jadi kita itu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Itu sengaja yang sudah disampaikan di ini lagi, maksudnya untuk mengaktualisasikan daya ingat. Jangan sampai yang sudah sampai lupa lagi. Nah, sekarang kita nyambung nih. Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 6, baris yang ketiga dari bawah nih. 1, 2, 3. Di sini dijelaskan wal manqulu anis Syafi'i wa kasirum minal ashabi anna awwalas sunani tasmiyah wa bihi jajaman Nawawiyu bil majmu'i wa ghairuhu fayanwi ma'aha inda ghusnil yadaini wa qala jam'un mutaqaddimuna inna awwala asyiwaku
summa ba'dahu tasmiyatu. Nah, ini kita artikan dulu. Jadi kalau ngaji nggak usah langsung banyak-banyak, sedikit yang penting dapat dipahami, dapat jadi ilmu yang bermanfaat. Wal manqulu anis Syafi'i, dan dinukil dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, wa kasirun minal ashabi, dan kebanyakan dari pendapat para sahabat Nabi. Jadi Imam Syafi'i menukil, demikian pula pendapat para sahabat Nabi. Anna awala sunanil wudu'i atas niat, bahwasanya permulaan sunnahnya wudu yaitu tasmiyah, yakni membaca basmalah. Jadi membaca basmalah dalam kitab Fathul Mu'in disebutnya tasmiyah. Wa bi jazaman Nawawi bil Majmu'i wa ghairuhu, dan di dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, ini ulama besar, levelnya level dunia, bukan level Cilengsi, dan para imam yang lainnya, jazamah, telah memantapkan atau telah menetapkan bahwa basmalah adalah permulaan sunnah berwudu. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat para sahabat, pendapat Imam Nawawi. Jadi tasmiyah adalah permulaan sunnah berwudu. Kemudian kita lanjutkan payanwi, maka hendaklah orang yang berwudu niat. Ya, itu fi'il mudhari dari nawa yanwi. Nawa yanwi, niat. Jadi payanwi maha inda ghuslil yadaini, maka oleh karena itu orang yang berwudu hendaknya ia niat mengerjakan kesunahan wudu bersamaan dengan ucapan basmalah ketika ia mencuci kedua telapak tangan, inda ghuslil yadaini, ketika ia mencuci kedua telapak tangan. Jadi maksudnya, oleh karena menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat kebanyakan para sahabat Nabi, juga Imam Nawawi menguatkan terhadap pendapat tersebut bahwa tasmiyah adalah awal sunanil wudu, permulaan sunnahnya wudu, maka dalam pelaksanaannya itu membaca tasmiyah dibarengkan inda ghuslil yadaini ketika mencuci kedua telapak tangan, dan pada saat itu jangan lupa niat melakukan kesunahan wudu dengan niat nawaitu an af'ala sunanil wudu atau nawaitu an af'ala sunnatal wudu lillahi ta'ala, aku niat mengerjakan kesunahan wudu. Apa kesunahan wudunya? Pertama, membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Cuma dilakukannya secara berbarengan. Jadi kalau mau dipraktekkan beginilah. Kita praktekkan dari awal. Pertama, baca ta'awudz. Yang paling pertama mah kerannya buka dulu ya. Maksudnya biar air ngalir gitu. Keran dibuka, air ngalir, sunahnya menghadap kiblat begitu. Nah, begitu air ngalir, kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam hati.
Hati kita memaknai aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian alhamdulillahilladzi ja'alal maha tahura. Nah, walaupun tadi udah bismillah enggak apa-apa, bismillah lagi. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala. Allahumma qad yadayya mimma asika kulika. Begitu prakteknya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku niat mengerjakan kesunahan wudu. Kesunahan wudu tadi baca basmalah ya, jabat tangan. Baca doa Allahumma qad yadayya mimma asika kulika. Artinya, ya Allah, peliharalah kedua tanganku dari perbuatan-perbuatan dosa kepadamu seluruhnya. Karena banyak orang melakukan dosa dengan tangannya. Mencuri dengan tangan, ngambil hak orang dengan tangan, mempelek dengan tangan. Kadang-kadang mengecilkan orang dengan tangan begini. Ente kecil gitu kan. Nah kita memohon kepada Allah agar kedua telapak tangan kita ini dijaga, dipelihara dari melakukan perbuatan dosa. Itu luar biasa. Kita kebanyakan doanya minta kaya dulu ya. Kalau banyak bodi, minta kaya tapi gak kaya. Sekalinya kaya, tahun kemudian bangkrut. Allah Akbar. Nah itu. Waqala, dan telah berkata soko jam'un mutaqaddimun, segolongan para ulama mutaqaddimun, yakni para ulama terdahulu yang disebut ulama salaf. Kan ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Kalau yang dimaksud ulama salaf adalah para ulama yang hidup di 3 generasi awal permulaan Islam. Jadi dari generasi Rasulullah 300 tahun kemudian, yaitu ulama salaf dan inti generasi itu. Siapa mereka? Para sahabat, itu para ulama, bukan orang-orang bodoh. Abu Bakar ulama, Umar, Utsman, Ali, para sahabat lainnya para ulama. Itu para mutaqaddimin, orang-orang terdahulu. Kemudian generasi kedua 100 tahun kemudian, yaitu para tabi'in besar. Kemudian generasi ketiga tabi'in kecil, termasuk Imam Syafi'i, dia termasuk tabi'in besar karena beliau wafat di usia 54 tahun. Tahun berapa? 207. Hah? 207. Bukan 207, 204 Hijriah. 204. Imam Syafi'i itu umurnya 54 tahun. Imam Ghazali umurnya 55 tahun. Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Berarti 204 diambil 10 berarti 54. Kalau Imam Ghazali, Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505 Hijriah, usianya 50 tahun. Umurnya pendek, tapi umurnya berkah. Sampai sekarang kitab-kitab barangnya dikaji oleh seluruh umat Islam di dunia, terutama pesantren-pesantren. Itu umur yang barokah. Makanya kita minta umur yang barokah, jangan minta umur panjang doang. Buat apa umur panjang kalau nggak barokah? Akhirnya digunakan hanya untuk menumpuk dosa. Minta umur yang panjang, yang barokah. Daripada umur panjang nggak berkah, mendingan panjang tapi berkah. Atau mendingan pendek tapi berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama mutaqaddimun, yakni para ulama salaf, ulama terdahulu, mereka mengatakan inna awwalaha siwatu summa ba'dahu tasmiyatu. Sesungguhnya bermula awal kesunahan berwudu itu adalah bersiwak sebenarnya. Bersiwak.
bersiwak. Ya, itunya nggak dibawa ya, kayu aroknya, kayu unnya. Suma kemudian ba'dahu setelah bersiwak atasnya itu yaitu membaca basmalah. Jadi menurut pendapat jam'un mutaqaddimun segolongan para ulama terdahulu, para ulama salaf, bahwa sebenarnya awal kesunahan berwudu adalah bersiwak. Artinya kita disunahkan sebelum berwudu bersiwak dulu. Karena gigi kita itu, apalagi kalau habis makan jengkol, makan pete, ya banyak yang nyelap kan, disiwak, biar yang nyelap pada rontok gitu. Kalau umpama habis makan jengkol, semur jengkol atau pete, ya sebelum bersiwak kita gosok gigi dulu. Biar hilang bau jengkolnya, bau peteknya. Nanti manakala berwudu kita bersiwak. Bersiwak itu yang paling afdal menggunakan kayu un. Menggunakan kayu un yang paling afdal, kayu unnya yang harum. Dan yang lebih afdal dan yang lebih terafdal dari itu adalah menggunakan kayu arok. Sebagaimana Rasulullah kalau bersiwak menggunakan kayu arok. Walaupun sekarang sudah ada pasta gigi, sudah ada odol, tetap kesunahan Rasul jangan ditinggalkan. Betul, zaman dulu belum ada pabrik yang membuat pasta gigi, sikat gigi, odol belum ada. Betul, zaman sekarang sudah ada sikat gigi, odol untuk membersihkan gigi dari kotoran makanan dan dari bau habis makan. Tapi tetap bersiwak menggunakan kayu arok itu adalah sunnah Rasul, jangan ditinggalkan. Karena bersiwak itu fadilahnya luar biasa. Ada di Fathul Mu'in. Dulu pernah dibahas di sini. Kalau pertemuan yang ke-8 dulu pernah dibahas. Salah satu di antara fadilah keutamaan bersiwak, bersiwak sebelum wudu, bersiwak sebelum sholat, bersiwak sebelum baca Quran, bersiwak sebelum menerima tamu, bersiwak sebelum istimta dengan istri malam Jumat. Salah satu di antara fadilahnya orang yang istiqomah mendawamkan selalu bersiwak, maka di saat dicabut nyawa oleh Allah akan diringankan dicabut nyawa. Dicabut nyawa itu sakit, nggak percaya, nggak apa-apa deh. Nanti juga akan mengalami dicabut nyawa. Sakit, saking sakitnya, nggak kuat dengan sakit, itu orang yang cabut nyawa sampai mati. Betul kan? Itu sakit nggak kuat tahan sakitnya sampai mati. Saking sakitnya. Deh, terserah percaya nggak percaya belum? Kita sudah ngalami. Mau duluan silakan saya akan nyusul. Atau sebaliknya saya belakang bapak-bapak duluan nggak apa-apa. Bercanda Pak, jangan marah Pak. Biasa aja. Masya Allah. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in terdapat sebuah paragraf. Paragraf itu sebuah cabang. Tusaku tasmiyatu ditilawatil Quran walau min asna'i suratin fi sholatin aw kharijiha wal muslim wa tayammumin wa tidin. Tusaku dari sunatakan opo atasnya itu membaca basmalah. Ditilawatil Quran karena hendak membaca Al-Quran. Jadi kita disunahkan bersiwak dengan menggunakan kayu arok. Kalau kayu arok tidak ada, menggunakan kayu un yang harum. Kalau kayu un yang harum tidak ada, enggak apa-apa menggunakan kayu un yang tidak harum, enggak apa-apa. Yang penting kita mempertahankan menghidupkan sunnah Rasul, karena itu yang dilakukan Rasul zaman dulu. Beliau bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falau ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, kata Nabi, artinya orang tersebut mempertahankan sunnah Nabi,
mengamalkan sunnah Nabi. Dikala umatku dilanda kerusakan akhlak, kebijakan moral, kerusakan iman, tapi dia tetap komitmen konsisten untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa panggilannya? Falahu ajrun mi'ati syahid. Maka baginya akan diberi pahala 100 orang yang mati syahid. Kita kan mati syahid pengen, tapi matinya takut. Syahidnya pengen, matinya masih takut. Kalau nggak takut mati, berangkat sekarang ke Israel untuk perang. Bawa pedang, mati sono syahid. Syahidnya pengen, tapi matinya masih mikir-mikir kita. 100 pahala 100 orang yang mati syahid itu akan didapatkan oleh orang yang komitmen, konsisten, berpegang teguh, mempertahankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mati syahid itu, masya Allah, itu akan ditempatkan oleh Allah di surga tingkatan yang ke-100. Jadi jarak dari satu tingkat menuju tingkat berikutnya itu jarak perjalanan 500 tahun. Nah, orang yang mati syahid itu ditempatkannya di surga tingkatan yang ke-100 paling tinggi. Maka di surga itu Allah perlihatkan kemuliaan-kemuliaan, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia, pahala-pahala besar untuk orang yang mati syahid. Sehingga orang yang mati syahid merasa bahagia luar biasa, sampai-sampai dia memohon kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau mengizinkan hidupkan kembali aku, kembalikan aku ke dunia, aku ingin mati syahid 10 kali lagi. Masya Allah, ingin mati syahid 10 kali lagi. Itu setelah melihat kemuliaan yang Allah perlihatkan di surga tingkatan 100. Nah, termasuk orang yang mati syahid, orang yang berjalan dari rumahnya untuk mencari ilmu, tiba-tiba meninggal dunia, itu mati syahid. Man kharaja li thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, fa huwa fi sabilillah hatta yahya, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Masya Allah. Bahkan sebenarnya mencari ilmu itu panggilannya lebih utama daripada mati syahid. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Talabul ilmi fardhatun, talabul ilmi afdhalu inda Allah minas shalat wasyiyam wal haji wal jihad fisabilillah. Hadis ini ada dalam kitab Mukhtasar Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik. Kata Nabi, mencari ilmu itu lebih afdal, lebih utama, lebih disukai oleh Allah, inda Allah, di sisi Allah, minas shalat, daripada mengerjakan sholat. Sholat tanpa ilmu sia-sia. Ibadah haji tanpa ilmu sia-sia, semuanya pakai ilmu. Makanya orang yang mencari ilmu itu melaksanakan rukun Islam yang 5. Kemudian wasiat, mencari ilmu itu lebih afdal daripada puasa. Puasa tanpa ilmu sia-sia. Kemudian wal haji, kata Nabi, orang yang mencari ilmu itu lebih afdal daripada ibadah haji. Ibadah haji tanpa ilmu sia-sia ibadah hajinya. Enggak benar tawafnya, enggak benar sakunya. Karena bodoh nggak berilmu, sia-sia, cuma buang-buang uang. Makanya mencari ilmu lebih afdal daripada haji. Bahkan wajib kan bisa bilang mencari ilmu itu lebih afdal, kata Nabi, daripada jihad, perang dengan orang kafir di medan perang, membela agama. Karena Allah membunuh orang kafir dan kita terbunuh mati syahid. Lebih dari itu mencari ilmu panggilannya. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita haji belum, perang masih takut mati, yang mencari ilmu atau itu. Ini mencari juga kagak, haji juga kagak, perang juga kagak. Lalu kita nanti di akhirat dapat pahalanya dari mana? Hajinya enggak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walau min asna'i suratin, walaupun mulai membaca Al-Qur'annya dari pertengahan surat, tetap walaupun umpama kita membaca Al-Qur'an bukan dari awal surat,
melainkan dari pertengahan surat. Umpama kita baca surah An-Naba sebanyak 40 ayat. Amma yatasaalun 'anil nabail 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun terus sampai 4 ayat. Tapi kita umpama bacanya bukan dari awal ayat, bukan dari awal surat, tapi dari pertengahan surat. Misalnya ayat ke-18. Dari situ kita mulainya. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Terus apa lagi? Wa putihatis sama'u fakanat abwaba wa suiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsoda irtagina ma'aba. Terus sampai ayat ke-40. Ya laitani kuntu turaba. Umpama kita baca surahnya dimulai dari pertengahan surat An-Naba yaitu ayat 18 sampai ayat terakhir ayat 40. Tetap walaupun kita baca surahnya dimulai dari pertengahan surah, tetap kita disunahkan membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita membaca surahnya dimulai dari awal surah, yang notabene kita membaca surahnya saja dimulai dari pertengahan surah, kita disunahkan membaca basmalah. Ini keterangannya dalam Fathul Mu'in. Keterangannya adalah tusannut tasmiyatu litilawatil Quran walau min asna'i surati. Disunahkan membaca basmalah ketika hendak membaca Al-Quran walau min asna'i suratin, walaupun membacanya dimulai dari pertengahan surah. Nah, kemudian fi sholatin, baik membaca surahnya di dalam sholat. Kan kita setelah membaca Fatihah kita disunahkan ya dengan sunnah Qobliyah membaca surat kan. Seperti tadi saya di rakaat pertama saya baca setelah Fatihah baca surat Al-Ghasyiyah kan, Al-Ataka 26 ayat. Kemudian di rakaat kedua setelah Fatihah saya baca apa tadi? Al-Qari'ah berapa ayat? 11 ayat. Nah, baik membaca surahnya di dalam sholat atau membaca surahnya di luar sholat, tetap disunahkan oleh agama agar kita membaca basmalah ketika kita mau membaca surah dari surah Al-Quran. Terlepas dari apakah kita membaca surahnya dimulai dari awal surah dan ataupun kita membaca surahnya dimulai dari pertengahan surah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, tetap disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini silahkan baca keterangan sendiri, ini ada nih. Ini keterangan sendiri. Bapak bisa ngarang kitab ini, Fathul Mu'in. Boro-boro ngarang, bacanya ada gundul, nggak ada patah, nggak ada bingung. Para jamaah yang dimuliakan, kalau orang pandai ngomong banyak, tapi yang sedikit pandai ngaji. Sekarang banyak para penceramah, pandai-pandai ceramahnya menarik-menarik, dihadiri ke orang, tapi disuruh baca kitab kuning aja, gelegepan. Itu kata Nabi, ciri-ciri akhir zaman, ciri-ciri sedang mendekati kiamat. Semakin banyak orang yang pandai pidato, pandai ceramah, tapi semakin sedikit orang yang berilmu, yang pandai ngaji. Itu ciri-ciri kiamat. Jadi kasurul khutbah wa qalilul ulama, banyak para penceramah tapi sedikit para ulama yang paham ngaji, paham agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian wal muslim, selain membaca basmalah disunahkan ketika kita mau membaca kitab suci Al-Quran, juga disunahkan membaca basmalah wal muslim ketika kita mau mandi. Terlepas dari apakah hukum mandinya sunnah, wajib atau mubah. Kan mandi itu hukumnya ada 3. Ada mandi yang hukumnya wajib, ada enggak? Ada mandi janabah, ghuslul janabah, yaitu mandi untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada tubuh kita setelah semalam kita tempur. Di atas nih 2 ronde umpama. Kan kita berarti punya junub, wajib mandinya itu. Kalau nggak mandi langsung wudunya nggak sah. Kemudian masuk masjid, nginjak masjidnya haram. Kemudian sholatnya dapat dosa, bukan dapat pahala. Yang kedua, mandi hukumnya sunnah. Seperti mandi mau melaksanakan sholat Jumat. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa mandi ketika akan melaksanakan sholat Jumat itu wajib sebenarnya. Tapi para ulama berpendapat, kebanyakan pendapat para ulama itu sunnah. Ini mah ada hadisnya ada yang menyatakan bahwa mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat wajib. Itu ada hadisnya. Tapi jumhur para ulama berpendapat bahwa mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat hukumnya sunnah. Contoh, mandi yang hukum sunnah, mandi mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Sunnah kita badan bersih, pakaiannya bersih, bagus, indah. Kata Allah, wujud dinakakum indah kulli masjidin. Pakai, gunakan pakaian biasanya yang terbaik ketika kamu mau masuk masjid. Masa kita menghadap manusia aja pakaiannya rapi, mau menghadap Allah, sholat pakai kaos kodong doang, nggak punya adab juga, nggak sopan juga. Memang lebih mulia mana Allah dengan manusia? Kita memuliakan manusia, tapi kenapa kita nggak bisa memuliakan Allah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandi mau melaksanakan sholat Idul Adha itu sunnah. Bahkan mandi mau beristinta dengan istri itu sunnah. Ataupun mandi yang hukumnya mubah, yakni mandi yang mandi nggak berpahala, mubah, yaitu mandi sehari-hari, minimal sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, tetap baik mandi yang hukumnya wajib, baik mandi yang hukumnya sunnah, dan ataupun mandi yang hukumnya mubah, tetap sebelum mandi kita disunahkan oleh agama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian watayammumin, dan disunahkan membaca basmalah ketika kita mau melakukan tayamum. Di saat musim kemarau terjadi berkepanjangan, tidak ada air, susah mendapatkan air, jangankan untuk bertoharoh, jangankan untuk berwudu, jangankan untuk mandi janabah, untuk minum aja susah umpama. Dan ini pasti akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Minimal Allah akan kasih musim kemarau 3 tahun lamanya, sehingga banyak penyakit, banyak yang mati mendadak. Dan itu termasuk ciri-ciri kiamat. Makanya jauh sebelum peristiwa ini terjadi, para ulama luar biasa sudah membahas bab tayamum, bab mensucikan diri dari hadas kecil ketika tidak ada air diganti dengan debu yang luar biasa ulama itu. Pak, jauh prospek pola pikirnya. Karena mereka sudah tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika kita mau tayamum, disunahkan baca basmalah. Kemudian wajibin, dan ketika kita mau menyembelih hewan, seperti menyembelih hewan kurban, kemudian menyembelih ayam, ya, menyembelih ayam, itu disunahkan kita membaca basmalah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kesunahan wudu yang sudah dibahas sudah 5 tuh.
Pertama, Ta'awuj. siwak. Kasih. Siwak dulu. Katanya udah dibahas. Yang kedua, membaca ta'awudz. Yang ketiga, basmalah. Yang keempat, membaca 2 kalimat syahadat. Dan kelima, mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahur. Dan sekarang yang keenam, oh ini halaman 7-nya. Oh ini. Ya. Pasunna ghuslul kafaini ma'an ilal wa'ini ma'at tasmiyati al-muqtarinati bin niyati wa in tawaddu'a min naqli birikin aw 'alima tahruhuma lil ittiba'. Maka lalu disunahkan mencuci 2 telapak tangan berbarengan dengan membaca basmalah yang dibarengkan pula dengan mengerjakan kesunahan wudu. Dengan mengerjakan niat yang dibarengkan pula dengan niat mengerjakan kesunahan wudu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an af'ala sunnatal wudu'i lillahi ta'ala Allahumma fadjadaya mimma asyika kulihat. Disunahkan taslis 3 kali mengikutinya. Dan disunahkan takdimul yumna ala yusra, mendahulukan bagian yang kanan dan mengemudiankan bagian yang kiri. Tangan kanan dulu berpagi. Tapi kalau untuk mencuci telapak tangan berbarengan dua-duanya. Dan disunahkan kita menyela-nyela ini sela-sela jari. Jangan sampai ada yang tidak terkena air. Kalau ada sedikit saja tidak terkena air, wudunya nggak jadi, nggak sah. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul. Akhirnya orang tersebut ke Rasulullah disuruh wudu lagi. Wudu kamu nggak benar. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa in tawaddu'a min nahwi brikin aw alima tahruhuma. Sekalipun berwudunya itu dari wadah yang sebangsa ibrik. Ibrik itu ceret. Apa ceret ya? Kendi. Ya, kalau nggak tahu ceret, kendi lah. Kalau itu zaman dulu